Yang pasti pertama budget ya, pasti ya semua usaha lah budget. Jadi tetapkan dulu budget untuk biasanya saya menganjurkan ke kawan-kawan itu untuk 6 bulan pertama. Jadi capex-nya itu untuk 6 bulan. Kemudian setelah kita tetapkan berapa budget maksimal dalam 6 bulan, berapa kemampuannya untuk 6 bulan, di luar sewa. Kalau sewa otomatis minimal setahun dong. Nah kemudian baru tetapkan pasarnya dulu. Ke siapa produk kopi itu atau ruangan atau settingan itu diarahkan. Siapa kelompok pasarnya, baik dari segi umur, penghasilannya, pekerjaannya gitu. Dan itu biasanya ada kaitan dengan lokasi di mana berada kedai kopi itu. Atau kalau penjualan online juga seperti itu. Itu langkah. Kemudian setelah itu baru setelah menemukan kelompok target pasarnya, baru tetapkan harga jualnya. Kemudian jenis-jenis minumannya. Nah, kalau misalnya mau bikin kedai kopi yang katakanlah bukan cuma online, itu juga settingan tempatnya, menu makanan pendukungnya itu juga harus ditetapkan. Seperti itu. Jadi kemudian kalau masalah sumber daya manusia, kalau misalnya strategi marketing, ada pilihan misalnya apakah mau hire profesional atau hire konsultan, itu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Saya anjurkan sih bagi kawan-kawan yang memulai usaha kopi, sebaiknya meng-hire konsultan, menghindari pembengkakan biaya, juga membuatnya lebih terarah. Tetapi dari pemilik kedai kopi sendiri atau dari orang yang punya inisiasi untuk memulai usaha kopi harus punya filosofi atau punya gaya sendiri kemana arahnya gitu. Jadi konsultan itu hanya mengarahkan supaya dia sesuai dengan budget dan mencapai target yang disepakati bersama, begitu. Harus punya signature kopi sendiri. Betul, masih walaupun nggak masih awam di kopi, tapi punya arah, punya tujuan kemana. Ya, dari pertumbuhan produk kita kan makin meningkat juga, kemudian angka umur produktif juga makin meningkat. Ya pastinya bisnis kopi masih terbuka, begitu. Tetapi kalau dibilang akan naik signifikan, enggak ya, belum. Maksudnya apalagi dengan ekonomi yang belum baik gitu loh. Itu pasti enggak akan meledak. Itu enggak akan bertambah dalam jumlah yang signifikan, enggak. Tapi peluang tetap ada. Dan yang terjadi itu adalah penambahan bisnis model, iya. Dalam arti kalau selama ini orang minum kopi hanya ke kafe, mungkin mereka akan minum kopi di rumah. Kemudian yang selama ini minum kopi lebih banyak ke saset, berubah menjadi real coffee, itu yang saya rasa lebih berkembang gitu loh. Kemudian bagaimana orang mendapatkan minuman kopi secara lebih gampang, itu juga akan menjadi tren baru, begitu. Kalau kita lihat tren di Cina sama di Jepang itu, dimanapun mereka berada bisa order kopi dalam waktu cepat. Itu juga saya rasa itu tren, atau bahkan bukan cuma order, tapi dia bisa pick up dimanapun, gitu loh. Ini yang berbeda dengan Eropa. Kalau orang Eropa kan mereka lebih banyak ke espresso bar. Espresso bar artinya karena espresso itu kedai-kedai yang menjual espresso itu gampang ditemuin, mereka kemana aja beli espresso sambil berdiri minumnya. Kalau orang Asia, dia udah dibungkus minuman kopinya dibawa. Nah, itu agak berbeda di situ harganya.
misalnya kita lihat dari program Kementerian Koperasi kan digitalisasi UMKM. Nah, UMKM di kopi itu kita bisa bagi dua. Ada UMKM hulu, itu para petani sampai dengan prosesor. Ada UMKM hilir. UMKM hilir ini cenderung dari roastery sampai dengan kedai kopi. Nah, kalau kita lihat di kedai kopi itu banyak, kita dari hilir dulu ya. Hilir dulu ini kalau lihat dari ranahnya itu lebih ke Kementerian Pariwisata karena itu pelesir, termasuk kalau kita kategorikan itu industri pariwisata. Jadi UMKM di kopi ini kalau kita lihat dari dukungan pemerintah sebenarnya bagaimana menciptakan regulasi, menciptakan iklim usaha yang bagus. Contoh sekarang itu dipermudah perizinan. Untuk usaha izin pariwisata itu nggak perlu lagi izin gangguan dari kiri kanan, itu lebih dipermudah. Tetapi kalau kita lihat ke hulu, nah itu lebih banyak dukungan dari pemerintah daerah penghasil kopinya. Daerah penghasil kopi, mereka pemerintah daerahnya membantu promosi, pameran, mengirimkan delegasi-delegasi begitu. Kalau Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri, sebenarnya sekarang itu kita lihat arahnya lebih ke membantu penguatan kapasitas, penguatan kelembagaan dengan kita berusaha menjadi menjembatani. Kalau lihat dari kepentingan petani kan suka nggak suka itu ranahnya Kementerian Pertanian. Nah, kita berusaha menjembatani dengan yang di hilir tadi, dengan regulasi-regulasi, dengan pameran-pameran. Nah, juga kalau pembiayaan sih kita Koperasi itu sekarang dari LPDB, misalnya dari Kementerian Koperasi itu koperasi yang sudah sehat. Yang sehat, katakanlah sudah sehat ada 2 tahun RAT-nya udah 2 kali. Tapi mereka ada pemesanan kopi atau pemesanan produk dalam jumlah yang potensial, itu dibantu. Itu saya lihat seperti itu. Kalau misalnya saya sebagai pelaku kopi, berharapnya itu pemerintah lebih banyak ngebantu pasar, karena bermasalah di Indonesia itu sebenarnya bukan skill yang lebih krusial, tapi pasarnya. Otomatis karena terjadi pandemi seperti ini, daya beli kan berkurang jauh. Kemudian selain daya beli, kesempatan orang menikmati kopi itu juga berkurang karena kan nggak boleh ngumpul-ngumpul dalam jumlah banyak. Nah, ini yang sebenarnya kalau pemerintah bisa mengangkat pasarnya, skill kawan-kawan di kopi ini udah cukup bagus. Yang jadi masalah sekarang tuh orang punya skill tapi mau jual apa gitu. Sementara pasarnya terhalang dengan 2 hal tadi. Begitu sih Mas. Jadi kita berharap dukungan pemerintah tuh ke pasar. Contoh nih, peluang besar juga itu Brazil dengan Kolombia kan masih lockdown, sementara 2/3 kopi dunia itu masih dipasok oleh Brazil. Kesempatan buat Indonesia mengisi slot-slot kosong yang tadinya diisi oleh Brazil. Nah, ini yang saya masih kurang begitu loh. Nah, kalau memulai bisnis kopi, tantangan terbesar memang dari model bisnisnya ya. Kalau bisnis modelnya adalah kedai kopi yang lebih menjualnya adalah spotnya, pasti lokasi bagus cenderung mahal. Tetapi ada bisnis model baru yang kedai kopinya nggak berada di titik yang katakanlah yang mahal, karena dia bisa membangun traffic di internet, entah itu traffic melalui viewer di sosial media atau di YouTube atau di searching engine. Walaupun berada di kawasan terpencil, tetap ada pengunjungnya begitu. Jadi kita harus pisahkan di sini, ada bisnis model yang spot, ada bisnis model yang online. Nah, jadi tantangannya kalau bagi yang sport itu pasti mencari tempat yang bagus, itu pasti tantangan besar. Kalau bagi yang online, tantangannya itu adalah karena juga butuh biaya ya, untuk mempromosikan secara online juga ada biaya begitu. Jadi kemudian dari segi umur nih, yang menggunakan jasa online cenderung nih umurnya lebih muda, tetapi mereka juga cenderung gampang berubah selera kopinya atau selera minumannya. Nah, itu ya tantangan yang harus selalu dipelajari oleh kawan-kawan pelaku kopi gitu. Begitu. Jadi kopi yang
baik apa? Yang pertama ya kalau namanya kopi yang baik dari segi ilmu pasti yang sehat dan kualitasnya bagus gitu loh. Kualitas kopi dibuktikan dengan hasil uji cita rasa. Itu yang baik menurut ilmu. Tapi yang baik menurut bisnis yang laku dijual. Begitu laku dijual, profitable, dan secara sustainability-nya berlangsung jangka panjangnya juga tetap orang akan butuhkan kopi yang sama. Ya itu yang kopi yang bagus. Itu simple aja saya rasa. Nah, tapi mengkombinasikan dua hal itu akan membuat bisnis kopi sehat sampai jangka waktu lama. Dan itu tantangan juga. Karena sering sekali antara keilmuan dengan realita pasar itu nggak ketemu gitu. Itu sih.